Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para hadirin, pengurus DKM, wabil khusus jamaah sholat isya, sholat tarawih dan sholat witir yang masih konsisten, masih istiqomah, alhamdulillah sampai dengan pada malam terakhir. Insya Allah malam ini malam terakhir Bapak Ibu sekalian, malam terakhir tarawih. Kalau hilalnya besok kelihatan ru'yahnya ya. Jadi ini malam terakhir tarawih. Kalau witir saya kira bisa dilaksanakan kapan saja ya. Nah, ada beberapa catatan menurut kami yang perlu disampaikan di akhir malam Ramadan ini. Yang pertama, apakah kita ini termasuk kategori orang yang senang ketika Ramadan ini akan selesai atau tidak? Kira-kira senang apa enggak Ramadan lewat? Kalau bulan Ramadan ini kan tinggal malam ini nih tarawih. Besok berarti sudah nggak ada tarawih kalau ru'yatnya, hilalnya kelihatan. Kita seneng apa enggak kira-kira? Kalau kita kategorinya seneng karena Ramadan lewat, ya itu namanya umum, itu biasa, ya wajar. Jadi kata Imam Ghazali, untuk di bulan puasa ini memang ada 3 kategori. Pertama, orang yang berpuasa kategorinya umum atau awam, itu yang biasa. Jadi puasanya itu karena memang kewajiban. Puasanya karena memang mau tidak mau. Kalau tidak puasa nanti tidak dianggap orang Islam. Ya. Nanti saya kasih dalilnya. Kenapa kalau orang tidak berpuasa Ramadan kok tidak masuk orang Islam? Itu jelas kalau Bapak Ibu hadirin hafal rukun Islam. Salah satu rukun Islam itu adalah puasa Ramadan. Nah, nanti tak sebutin dalilnya ya. Yang kedua, kalau kita kategori orang yang merasa kehilangan ketika Ramadan lewat, nah ini berarti kategorinya paling tidak itu adalah kategori khas, kata Imam Ghazali, kategori orang yang khusus. Berarti di bulan Ramadan bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi menikmati kelebihan apa yang ada di dalam bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu bulan yang saya kira sejak hari pertama sampai hari yang kemarin itu kan para penceramah juga banyak sekali menyampaikan kelebihan keutamaan bulan Ramadan. Ya, pertanyaannya adalah apa kita merasakan kenikmatan Ramadan itu apa enggak? Nah, kalau kita bisa merasakan kenikmatan itu, paling tidak kita agak naik dari umum menjadi khusus, khawas. Nah, ini yang terakhir ini yang saya kira mudah-mudahan di Komplek Kedaung Hijau khususnya jamaah Masjid An-Nur ini ada yang masuk kategori ini, kategori khawasul khawas. Orang yang khusus, lebih khusus lagi. Jadi bukan hanya kehilangan Ramadan, tetapi sampai menangis. Menangisnya bukan dibuat-buat, tapi benar-benar menangis karena Ramadan telah lewat. Nah, kategori orang beriman yang seperti ini yang selalu doanya adalah, ya Allah, semoga tahun depan saya dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Ya Allah, semoga kami diberi kekuatan selama pasca Ramadan, setelah Ramadan kami tetap istiqomah
tetap tadarus, tetap sedekah, tetap infak walaupun tidak di bulan Ramadan. Walaupun sudah lewat Ramadannya, kita tetap menghindari ghibah, menghindari pergunjingan, menghindari suudzon, berburuk sangka, dan menghindari segala hal yang terkait dengan apa yang dilarang oleh Allah, dan juga segala ketentuan lainnya yang kategorinya makruh sekalipun. Nah, kalau kategori yang ketiga ini ada di jamaah, saya kira ayat Al-Quran yang menyebut la'allakum tattaqun itu artinya masuk. Kalau kata anak sekarang, masuk itu barang. Nah, jadi kalau kita masuk kategori yang ketiga, itu sebenarnya diharapkan. Kalau anak-anak muda masih remaja mungkin belum bisa membayangkan kategori puasa yang ketiga ini. Tapi yang sudah kepala 5 paling tidak ya, atau kepala 4 ya paling agak sedang lagi kepala 3 lah. Berpuasa Ramadan masih berpikirnya hanya kategori yang pertama, saya kira memang ya harus latihan puasa terus supaya nanti bisa meningkat kategori yang kedua paling tidak. Tentu saja umur juga bukan jadi ukuran ya, tetapi bahwa berpuasa itu menurut hemat saya paling tidak menggabungkan 3 hal. Yang pertama tentang Islam itu sendiri, yang kedua iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Ini kalau saya bacakan hadisnya panjang sekali, tapi nggak apa-apa, saya beberapa aja saya potongannya ya. An Umar radhiyallahu anhu ayudhan qal bainama nahnu julus inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin istala alaina rajulun syadidun biyadun thiyabin syadidun sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Qal saddaqta. Fa'ajabna lahu la yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fakhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala saddaqta. Qala fakhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha kannaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fakhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ul anha bi a'lama minas sa'il. Qala fakhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antaral hafatal uratal alah ri'a asya yatatawaluna fil bunyani thumman talaqa falabistu maliyan thumma qala ya Umar atadri minas sa'il atadri manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Hadis ini menceritakan dialog antara Nabi Muhammad dengan Jibril. Benarnya ada 3 hal. Ini yang meriwayatkan adalah Umar. Jadi ketika Nabi Muhammad bersama para sahabatnya kira-kira duduk di depan serambi Masjid An-Nur lah, tiba-tiba ada seorang yang rambutnya hitam gitu. Ketika duduk itu tidak kelihatan bahwa dia habis bepergian. Dan orang yang hadir, para sahabat ketika hadir tidak ada yang tahu siapa orang itu. Tapi tiba-tiba orang ini bertanya kepada Rasul ketika duduk, dan ini seperti akrab sekali karena tangannya ditaruh di dengkul. Dengkul itu apa bahasa Indonesianya? Lutut ya. Sekitar itu di paha, itulah ya, di paha, kemudian ngobrol tiba-tiba. Fakhbirni ya Muhammad,
tolong ceritakan kepada saya apa yang disebut dengan Islam. Lalu Nabi Muhammad menyebut Islam itu ada 5, ya, paling tidak yang tadi yang pertama adalah membaca syahadat Rasul, syahadat tauhid, la ilaha asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua syahadat Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua itu juga sholat. Yang ketiga zakat. Nah, ini yang mau kita tunaikan. Ya, tadi MC menyatakan bagi yang belum zakat mal dan lain, ini bagian dari perintah. Kalau kita orang Islam maka wajib hukumnya untuk membayar zakat, bukan sodako ya, zakat. Waktu tiz zakah, dan yang keempat adalah tasum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Nah, jadi berpuasa di bulan Ramadan itu jelas bahwa itu menunjukkan sebagai orang Islam. Tetapi tentu saja ada banyak catatannya tadi ya, yang puasanya seperti apa dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, khususnya yang hadir di sini, termasuk kategori yang puasa yang nomor 3. Nah, kira-kira berdoa itu baik ya. Mudah-mudahan kategori nomor 3. Siapa tahu nanti pada satu saat juga akan merasakan itu. Ya, ini nggak bisa diingkari masalahnya. Nah, kenapa puasa itu Islamnya ya? Yang terakhir, yang terakhir setelah itu baru haji. Ya, haji yang 2 tahun kemarin untuk di sekitar Makkah dan Madinah kan tidak boleh. Baru tahun ini baru bisa dibuka. Makanya banyak orang yang marah ketika haji tidak boleh ditunaikan atau tidak dilaksanakan, karena ini bagian dari rukun Islam. Alhamdulillah tahun ini Indonesia termasuk yang terbanyak di seluruh dunia ya. 100 sekian ribu itu sudah paling banyak. Jadi jangan mengeluh, mestinya berterima kasih pada pemerintah yang sudah berkesempatan kepada para jamaah haji yang jumlahnya memang lebih besar dibanding negara-negara lain. Nah, yang kedua, laki-laki yang wajahnya teduh itu bertanya, akhbirni ya Muhammad anil iman, tolong ceritakan kepada saya tentang apa itu iman. Antuk minabillah, beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, kemudian rasulnya, kemudian qada dan qadar ya, wa yaumil akhir, hari akhir dulu, hari akhir. Jadi kenapa kita harus percaya hari akhir, hari kiamat? Karena ini bagian dari rukun iman. Nah, yang keenam itu adalah takdir, baik yang baik maupun yang tidak baik. Nah, taunya takdir baik dan tidak baik itu biasanya adalah pos setelah kejadian. Nah, kalau belum kejadian biasanya disebut qada. Karena itu kita sebaiknya memang selalu husnuzon, mudah-mudahan ini bagian dari takdir kita. Nah, lalu di mana posisi puasa kok menjadi bagian dari iman? Bayangkan puasa ini kan hanya kita dan Allah yang tahu. Sahur boleh bareng, buka boleh bareng, tetapi di antara sahur dan buka, siapa yang tahu kalau kita ke kamar mandi, kita kemana? Hanya kita dengan Allah. Jadi kalau kita tidak percaya kepada Allah, kalau kita tidak percaya kepada Rasulnya, karena puasa ini juga dipraktikkan oleh Rasul, maka yang aneh. Jadi puasa ini juga bukan hanya sekedar menjalankan rukun Islam, tetapi juga menjalankan, mempercayai rukun iman. Dan yang hebat lagi Bapak Ibu sekalian, puasa juga kategori ihsan yang ditanyakan malaikat Jibril kepada Nabi. Akhbirni anil ihsan, ya Muhammad, tolong cerita kepada tentang ihsan. Ihsan itu apa? Anta'budallaha kannaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, puasa itu ada di situ sebenarnya. Kita beribadah kepada Allah walaupun Allah tidak melihat kita, tapi seakan-akan kita melihat Allah dan Allah melihat kita. Karena kata rohu fa innahu yaraka. Jadi kalau puasa kita, kalau nggak ada orang ini kita buka sedikit nyicip-nyicip, masa nggak boleh? Ya berarti memang puasanya masih puasa icip-icip gitu. Jadi puasa itu 3 kategori itu. Ya, kita juga melaksanakan rukun Islam, juga menjalankan rukun iman, dan juga mempraktekkan ihsan. Ihsan ini secara sederhana sebenarnya berbuat baik. Hanya berbuat baiknya adalah untuk ibadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Maka kategorinya adalah orang muhsin,
orang yang baik. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita untuk yang kesekian kalinya berpuasa di bulan Ramadan, coba dihitung Bapak Ibu sudah berapa kali. Kalau umurnya 58 misalnya, kira-kira puasa yang benar-benar itu berapa tahun? Nah, kalau mikir begini aja, itu sudah kategorinya menurut saya sudah bagus. Wah, kayaknya saya puasa bener itu yang full, niatnya nggak bolong-bolong, itu mungkin hanya sekian. Nah, dengan kita tahu misalnya, lalu kita bagaimana cara nambalnya, bagaimana cara kita untuk memenuhinya, melengkapinya, maka nanti kita dan ini biasa ukuran orang puasa berhasil dan tidak adalah setelah bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini memang kalau mobil itu seperti bengkel sebenarnya. Bulan Ramadan itu kalau ibaratnya mobil seperti bengkel. Jadi mobil kan tidak mungkin olinya nggak ganti, mesinnya nggak dicek, pasti dia akan dilihat. Nah seperti itu kira-kira keimanan kita itu seperti itu. Keislaman kita juga dipertaruhkan ketika di bulan Ramadan. Jadi nggak, kalau pengen mobilnya bagus kok nggak pernah dikontrol misalnya, dan kontrolnya nggak rutin, ya alamatuhu, mobilnya rusak gitu, bannya juga pasti rusak, terutama mesinnya. Ya, mesin itu kan sudah ada aturannya ya, berapa ribu kilo dan seterusnya. Jadi hal yang sama juga kita. Kenapa bulan Ramadan itu menjadi penting tiap tahun sebenarnya dalam rangka itu. Maka orang nyebutnya adalah bagian dari riyadhah jins, jadi riyadhah qalbu, bagaimana latihan hati yang ini full selama sebulan, walaupun kadang berbeda di awal dan akhirnya ya, itu soal yang berbeda lagi lah, itu soal yang lain ya. Kalau berbeda awal mulainya dan akhir itu juga nggak apa-apa, silahkan saja, karena masing-masing pada keyakinannya masing-masing, kecuali kalau seperti di negara-negara muslim lain seperti Kairo atau Mesir dan Arab, kalau pemerintah sudah menentukan maka semua keputusan apapun harus mengikuti pemerintah. Ati'ullah ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi tanggung jawabnya kalau ada kesalahan apapun itu urusannya pemerintah, bukan lagi ormas, bukan lagi ulama tertentu. Nah, yang begini kan enak sebenarnya dibanding dengan kita berbeda-beda ya, sudah berbeda ribut, ditambah lagi belum tentu benarnya juga. Ya, sebenarnya kita pasrah ke pemerintah, dosanya urusannya pemerintah. Nah itu lebih aman kalau mau aman ya. Tapi persoalannya bukan soal aman kan, kadang keimanan juga ya Bapak Ibu sekalian. Karena ini belum terawih, saya kira cukupkan sampai di sini. Saya kira terawih setelah terawih saya sudah menyiapkan panjang banyak sebenarnya. Tapi saya kira itu sudah cukup ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan puasa kita khususnya di bulan Ramadan ini benar-benar menjalankan apa yang disebut dengan Islam, kemudian juga iman dan ihsan. Jadi 3 paket ini ada di bulan Ramadan. Kalau masih kurang, kita praktekkan di bulan-bulan berikutnya melalui puasa Syawal, melalui dan lain-lain. Saya kira masih banyak caranya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wa'alaikum minkum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.